Selamat datang kembali di Story Zone. Kali ini, kita akan mendengar kisah dari seorang pemuda cerdas yang kehilangan segalanya karena sifat malas. Tapi saat penyesalan datang, apa yang dilakukannya untuk bangkit? Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Sejak kecil, Arman dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh potensi. Ia sering mendapat juara kelas tanpa usaha yang terlalu keras. Namun, ia juga memiliki kebiasaan buruk yang sudah diketahui banyak orang, yaitu sifat malasnya. Arman selalu menunda pekerjaan dengan alasan nanti saja. Ayahnya, bernama Pak Darto, adalah seorang petani yang bekerja keras dari pagi hingga senja. Beliau sering mengingatkan Arman untuk lebih disiplin. Sebenarnya kamu itu pintar, tapi kalau malas, kepintaranmu tidak akan berguna, katanya Pak Darto kepada Arman yang sedang rebahan sepanjang hari. Namun, nasihat itu hanya dianggap angin lalu oleh Arman. Suatu hari, akhirnya Arman lulus sekolah. Ia kemudian mendaftar dan diterima di salah satu universitas negeri terbaik di kota besar. Kabar ini membuat keluarga Arman sangat bangga. Pak Darto bahkan rela menjual sebagian tanah dan sawah mereka untuk membiayai kuliah Arman. Ini investasi untuk masa depanmu, Arman. Jangan sia-siakan kesempatan ini, ucap Pak Darto dengan nada serius. Arman pun berangkat ke kota dengan harapan besar, baik dari dirinya sendiri maupun keluarganya. Awalnya, ia bertekad untuk sukses, namun kenyataan di kota besar jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Di kampus, Arman menemukan banyak hal baru yang membuatnya terbuai. Ia mulai sering nongkrong dengan teman-teman barunya, bermain game online hingga larut malam, dan menghabiskan waktu di media sosial. Buku-buku kuliah yang harusnya ia pelajari hanya menjadi pajangan di meja. Tugas ini masih 2 minggu lagi untuk diserahkan, nanti saja dikerjakan. Begitu pikirnya setiap kali tugas menumpuk. Kebiasaan menunda ini semakin menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya ia sering menyerahkan tugas yang asal-asalan, atau bahkan tidak menyelesaikannya sama sekali. Di akhir semester pertama, nilai Arman anjlok. Dari 5 mata kuliah, ia hanya lulus 2. Meski begitu, ia tidak merasa terganggu. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya, katanya pada dirinya sendiri. Tapi waktu terus berjalan dan kebiasaan buruknya tidak berubah. Semester kedua menjadi titik terendah dalam kehidupan akademis Arman. Ia mulai jarang masuk kelas, bahkan tugas-tugas yang sebelumnya ia kerjakan asal-asalan, kini benar-benar tidak ia kerjakan. Pada suatu pagi, Arman menerima surat dari kampus. Isinya adalah peringatan akademis yang berbunyi, jika nilainya tidak membaik di semester berikutnya, ia akan dikeluarkan. Namun, bukannya berubah. Arman malah tenggelam lebih dalam sikap apatisnya. Ia merasa semuanya sudah terlambat dan tidak ada gunanya berusaha lagi. Suatu malam, saat Arman sedang asik bermain game, ia menerima telepon dari ibunya, Bu Lastri. Bu Lastri mengabarkan kalau bapaknya Arman sedang sakit karena terlalu keras bekerja di sawah dan meminta Arman untuk pulang. Kata-kata itu langsung menyentak Arman. Ia tahu betapa keras ayahnya bekerja untuk membiayai kuliahnya. Dengan rasa bersalah yang besar, Arman pulang ke desa. Saat tiba di rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah Pak Darto yang biasanya tegar, kini terlihat kusut dan pucat. Dengan suara lirih, Pak Darto berkata, "Arman, Bapak cuma ingin kamu sukses. Jangan seperti Bapak yang cuma bisa kerja kasar. Bapak kerja keras ini untuk kamu, supaya kamu punya kehidupan yang lebih baik." Kata-kata itu menghantam Arman seperti petir. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tertahan oleh rasa malu. Dalam hati, ia berjanji untuk memperbaiki diri. Namun, saat kembali ke kampus, ia menerima surat resmi dari universitas yang menyatakan
kalau dia dikeluarkan dari kampus. Setelah dikeluarkan dari universitas, Arman kembali ke desa dengan perasaan hancur. Ia menghabiskan hari-harinya termenung, memikirkan bagaimana ia telah menyia-nyiakan kesempatan besar dalam hidupnya. Orang-orang di desa mulai mencibirnya. "Anak pintar kok jadi begini," kata mereka. Pak Darto dan Bu Lastri tidak pernah marah, tetapi sorot mata mereka penuh kekecewaan. Arman merasa dirinya telah gagal menjadi harapan keluarga. Setiap malam dia habiskan dalam penyesalan, merenungi bagaimana kemalasannya telah menghancurkan mimpinya. Namun, di tengah rasa putus asa, Arman teringat akan kata-kata ayahnya. "Jangan seperti bapak. Kalau kamu malas, kamu akan kalah." Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Arman untuk bangkit. Meski berat, ia mulai mencari pekerjaan serabutan di desanya. Mulai dari membantu di ladang hingga menjadi buruh bangunan. Di sela-sela waktu, ia belajar kembali secara otodidak. Ia meminjam buku dari perpustakaan desa dan menonton video pembelajaran online. Tahun berikutnya, Arman mencoba mengikuti ujian masuk universitas lagi. Kali ini dia mendaftar program diploma teknik. Dengan usaha keras, ia pun berhasil diterima. Berbeda dengan sebelumnya, Arman kini menjalani kuliah dengan penuh keseriusan. Ia bangun pagi setiap hari, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengurangi waktu bermain game. Ia tahu betapa mahalnya kesempatan kedua ini, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Setelah 3 tahun, Arman lulus dengan nilai memuaskan. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan teknik di kota. Gajinya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membantu keluarganya. Arman mulai mengirimkan sebagian gajinya kepada orang tuanya, sebagai bentuk terima kasih atas pengorbanan mereka. Suatu hari, saat Arman pulang ke desa, ia duduk di samping Pak Darto yang kini sudah tua. Dengan senyum hangat, Pak Darto berkata, "Bapak bangga sama kamu, Nak. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa." Arman menatap wajah ayahnya yang penuh keriput dengan haru. Ia sadar, meski ia pernah terjatuh karena kemalasannya, tapi ia mampu berhasil bangkit dan mengubah hidupnya. Penyesalan memang menyakitkan, tetapi dengan tekad dan kerja keras, ia berhasil menebus kesalahan masa lalunya. Kisah Arman menunjukkan bahwa meskipun seseorang pernah terjebak dalam kebiasaan buruk yang menghancurkan hidupnya, pasti selalu ada jalan untuk memperbaiki diri selama ada kemauan dan usaha. Penyesalan yang mendalam tidak harus menjadi akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi pijakan awal untuk bangkit dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk jangan pernah meremehkan waktu dan kesempatan yang dimiliki hanya karena malas. Karena sifat ini dapat menghancurkan impian dan harapan yang ingin kita capai. Namun, jika kita mau belajar dari kesalahan dan bekerja keras, tidak ada kata terlambat untuk mengubah hidup dan mencapai tujuan yang berarti.